Nah, kalau kita mau mencari spiritual meaning ya dari Alkitab yang kita baca, maka sebagai advanced students ya atau student dari seminari, sekolah Alkitab, kan diajarin bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kelas ini sebetulnya. Jadi usaha kita belajar apa ya, bahasa Inggris, lalu belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya kan? Nah, untuk apa sih? Pada akhirnya adalah berguna untuk kelas eksegesis ini. Ya, nah kelas apa namanya studi eksegesis ini tujuannya apa? Kita mau mencari ya menemukan teks kitab suci dalam pengertian apa namanya meaning ya lapisan-lapisan makna di dalam kitab suci itu. Nah itu dia yang kita mau hari ini kita akan pelajari ya dan kita akan apa namanya saya akan refresh mengingatkan kita kembali tentang kitab suci itu ya. Ini ada satu artikel yang saya tulis ya, dan nanti kita akan sempurnakan artikel ini. Semester-semester yang lalu kan kita selama waktu kalian belajar studi PB sama saya ya, ataupun kelas-kelas saya itu istilah-istilah yang saya ajarkan ya, misalnya seperti teoria, historia, lalu apalagi moral. Nah itu kita akan pakai kembali. Ya, karena apa? Karena itulah lapisan-lapisan di dalam kitab suci itu. Nah, untuk mencari lapisan-lapisan itu kita perlu apa? Melakukan yang namanya studi eksegesis. Ya, walaupun Pak, gimana kalau misalnya orang-orang yang sederhana, nggak ngerti bahasa aslinya, nggak bisa eksegesis, itu bagaimana? Apakah dia tidak bisa mengerti kitab suci gitu loh. Nah tentu bukan seperti itu pemahamannya ya, bahwa kitab suci itu diberikan kepada kita dan kita yakin itu sebagai firman Allah yang tentu menjangkau untuk semua level manusia, baik itu yang tidak terdidik maupun yang terdidik, ya kan? Yang tidak terdidik, misalnya dia baca kitab suci aja, dia bisa langsung dapat literal meaningnya karena mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya atau bahasa yang kita mengerti ya. Misalnya kalau kita baca kasihilah sesamamu umat manusia ya, kasihilah alamu, kasihilah sesamamu. Nah saya kira itu uneducated people, orang-orang yang biasa, orang-orang yang simple itu akan langsung mengerti ya dari meaning atau dari teks yang dia baca. Nah ini berarti apa? Kitab suci itu pada dasarnya ada satu lapisan yang disebut dengan literal meaning, gitu. Ya teks yang orang baca itu bisa langsung pahami. Ya kalau teks itu dia baca. Sebab apa? Sebab itu adalah bahasa manusia. Ya. Nah bahasa manusia dalam pengertian apa? Dalam pengertian itu diterjemahkan. Ya. Nah kita tahu bahwa kitab suci itu bukan hanya sekedar teks saja atau bahasa saja, tetapi itu adalah firman Allah yang tentu sudah diinspirasi oleh Roh Kudus ya kan, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 itu ya sudah diinspirasi oleh Roh Kudus, lalu ditulis oleh para penulis Alkitab ke dalam bahasa manusia. Nanti kita akan lihat ya kitab suci itu seperti apa. Di sini dikatakan kita harus bisa melihat apa yang tersurat dan tersirat. Nah, yang tersurat itu semua orang bisa baca. Ya, kalau dia mengerti bahasanya. Lalu dia bisa mengerti apa namanya? Meaning atau arti yang ditimbulkan dari teks itu. Oke, itu simple people, all people can know the Bible. Itu level 1. Ya. Tetapi kita sebagai students di sini nggak bisa hanya level 1 itu hanya sekedar terjemahan.
Tetapi kita harus bisa melakukan studi secara linguistik, ya, dan secara historis. Nah, nanti kita akan lihat beberapa catatan di sini ya. Ini saya refresh kembali. Hari ini kita akan belajar 4 lapisan makna itu. Lalu sampel teksnya, contohnya adalah nanti kita kembali kepada kitab Kidung Agung. Ya, studi kitab Kidung Agung. Kenapa Kidung Agung yang saya pilih? Karena memang ini adalah salah satu teks atau kitab suci yang sangat penting ya, melihat hubungan antara Allah dan gereja. Ya, bagaimana pada akhirnya sih kita sebagai ciptaan Allah itu kembali lagi punya relasi dengan Allah. Itulah tujuannya kenapa Kristus datang, ya. Sebelumnya tujuannya kenapa Allah itu menciptakan manusia, supaya manusia itu punya relasi dengan Allah. Ya, tapi karena dosa akhirnya relasi itu terputus, ya kan? Lalu Kristus datang menyelamatkan kita, menjadi jembatannya, supaya manusia itu kembali dibenarkan dan punya relasi dengan Allah. Nah, bagaimana sih relasi dengan Allah itu sebetulnya? Nah, itu semua diceritakan di dalam kitab Kidung Agung. Itu satu sisi dari segi teologis ya. Jadi kita belajar di kitab Kidung Agung itu, kita akan melihat bagaimana hubungan atau relasi antara Allah sebagai pencipta dan kita manusia, terutama orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus punya relasi. Ya, jadi hubungan antara Allah dan umatnya atau gereja dengan Kristus itu yang penting. Yang kedua adalah kenapa kok kita pelajari kitab Kidung Agung? Tujuannya pertama kitab ini tadi secara teologis ya. Yang kedua adalah secara teknikal di kelas ini ya kita akan pelajari 2 bahasanya. Ibraninya kita pakai bahasa Ibraninya karena ini dalam perjanjian lama ya. Lalu Septuaginta dalam bahasa Yunani, ya. Nah, jadi nanti kalian yang ambil kelas eksegesis PL, ya akan menyoroti Ibrani dan Yunaninya. Sebab bahwa kalian kan belajar Ibrani kan otomatis sudah belajar Yunani belum? Sudah kan? Berarti dua-duanya itu bisa dipakai. Lalu satu lagi yang kelas eksegesis PB, berarti kelas ini nanti akan khusus menyoroti bahasa Yunaninya, ya. Nah, seperti teks Yunaninya itu seperti ini, gitu, ya. Nah, terus teks Ibraninya seperti ini, ya. Nah, berarti kelas studi PB, eksegesis PB akan lihat teks Yunaninya, ya. Nah, karena kita kembali kepada bahasa teksnya ya yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani ya, kita perlu ingat lagi apa yang kemarin kita pelajari di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ya. Jadi level 1 itu kita bicara tentang kita bicara tentang masalah teksnya, literal meaningnya, textual meaningnya ya. Nah, ibarat seperti manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh atau jiwa itu ada di mana? Di dalam tubuh, ya kan? Ada di dalam tubuh. Nah, tubuh itu kelihatan, tampilan kita. Tapi roh, jiwa itu tidak kita lihat, tapi ada di dalam diri kita atau di dalam tubuh kita. Nah, sama seperti Bible, kitab suci, ya, kita melihat apa yang tersurat dan tersirat, apa yang misalnya yang ilahi dan manusia, seperti Kristus itu adalah theanthropos, Allah sejati dan manusia sejati, ya. Nah, Chrysostom juga mengatakan bahwa bahwa Kristus adalah theanthropos, maka natur kitab suci itu juga tersirat dan tersurat. Kristus theanthropos, Allah dan manusia sekaligus. Kitab suci juga punya sama, dia kelihatan dan tidak kelihatan sekaligus. Ya, atau Origen itu memakai istilah yang bagus ya. Dia katakan di sini teksnya itu yang kelihatan itu adalah teksnya itu seperti tubuh kita, yang tidak kelihatan itu
adalah roh atau jiwa kita yang dalam tubuh kita. Nah, berarti itu adalah yang tidak kelihatan atau yang istilahnya spiritual. Nah, Origen itu membagi ya kitab suci itu dalam 3 lapisan, ya, yaitu ada literal sense-nya, ya, kemudian yang dia sebut sebagai sarkik. Sarkik itu berarti tubuh. Nah, kitab suci punya tubuh. Apa itu? Teksnya itu sendiri, ya. Lalu di balik teksnya itu ada sesuatu yang tidak kelihatan yang disebut sebagai psychic atau moral. Kemudian yang ketiga adalah spiritual atau noetic. Jadi kalau tubuh itu adalah teksnya, ya. Lalu jiwa itulah moralnya, roh itulah spiritualnya. Jadi 3 lapisan, ya. Nah, ini yang akan kita coba waktu kita baca misalnya kitab Kidung Agung, kita langsung harus ingat ini ada 3 level, ya. Bahkan seperti Clement dari Alexandria, ya, John Cassians itu mengatakan ada 4. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah anagogik atau eschatological. Artinya gini, kita manusia menghampiri kitab suci pertama dengan level 1 atau lapisan 1 dulu. Ya, apa itu? Literalnya. Atau di sini disebut sebagai historia. Makna literal atau makna historisnya. Ya, atau istilah Origen itu adalah sarkik. Oke, itu kalau tadi saya umpamakan seperti manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti level 1 itu tubuh, jiwa, atau roh? Tubuh. Paham ya? Nah, kalau tubuh, berarti itu bisa nggak tubuh itu dibedah, di anatomi? Bisa kan? Seperti tubuh kita terdiri dari kepala dan tubuh. Ya, tubuh ini ada bagian atas badan, lalu ada anggota yang bawah kaki. Ya, kalau kepala ada mata, hidung, dan sebagainya. Nah, itu bahkan kalau dokter-dokter ya belajar spesialisnya hanya spesialis mata aja selesai. Ya kan gitu kan? Nah, begitu juga kita belajar di kitab suci gitu. Ya, kita bisa menganatomi tubuh kita. Berarti kita bisa menganatomi teks itu. Ya, nah itulah yang disebut dengan level 1. Jadi kalau kita baca kitab suci ini sebagai orang yang sudah ambil kelas ini, itu harus berpikiran gini, ini terjemahan ini, saya perlu tahu apa literal meaningnya. Jadi kalau mau tahu literal meaningnya, akhirnya kembali kemana? Oh, saya mau tahu ini bahasa aslinya apa, ya. Sehingga dari bahasa asli itu saya bisa tahu yang mana, oke, saya bisa menganatomi, saya bisa menguraikan yang mana kepala, yang mana tubuh. Ya, gitu. Sama seperti teks itu, dia punya kepala, dia punya tubuh. Ya, kalau saya tanya kalian, dalam sebuah teks yang disebut sebagai kepala itu apa? Subjeknya. Masih ingat kan? Kemudian tubuhnya adalah predikatnya. Nah, berarti anatomi dari teks yang mau kita kerjakan itu nanti di mana subjek, di mana predikatnya. Ya, waktu kalian belajar Yunani, belajar Ibrani, ya, kan sudah belajar, ya, yang namanya apa? Syntactic form. Benar kan? Syntactic form. Nah, kita syntactic form itu berarti kayak tubuh di anatomi ini. Matanya itu atau kepalanya itu diuraikan, ya. Oke, anggota tubuhnya juga yang mana kaki, tangan itu harus tahu pada posisi yang tepat. Jangan tangan ditaruh di kaki, kaki taruh di tangan, ya kan? Mata ditaruh di lutut, lutut taruh di mata. Nah itu kacau balau. Begitu juga dengan teks, ya kita harus tahu posisi mata itu di kepala bukan di tubuh. Oke, usus itu di bagian tubuh, bukan di bagian kepala. Kaki di bagian tubuh, bukan di bagian kepala. Jadi, anggota tubuh kita itu seperti contoh bahwa teks itu sudah tersusun sedemikian rupa. Nah, ini adalah lapisan yang pertama yang mesti kita pelajari.
Ya, tetapi kitab suci itu kan kita percaya Pak, bahwa kitab suci itu adalah firman Allah. Kalau kitab suci itu adalah firman Allah, berarti dia kalau dalam 2 Timotius 3, 15 dan 17, dia bukan hanya sekedar teks sejarah yang ada ditulis oleh orang-orang yang pernah hidup di dalam satu konteks historis tertentu. Kalau misalnya kalau kitab PL ya konteks historisnya waktu itu bangsa Israel kan. Kalau Perjanjian Baru ya konteks historisnya gereja mula-mula kan gitu. Nah, bukan hanya itu, tetapi teks ini diberikan supaya apa? Orang itu apa? Menuntun orang itu kepada Kristus dan keselamatan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya tadi manusia itu menjadi serupa dengan Kristus, mencapai kekudusan hidup, punya relasi yang kekal dengan Allah. Oke, itulah the final purpose of the Holy Scripture ini. Jadi ini diberikan pada manusia itu, bukan manusia itu hanya pintar baca, mengeksegesis saja. Kalau itu hanya level 1 berarti. You see? Ya. Jadi kita di sini belajar bukan hanya untuk tahu Alkitab lapisan atasnya doang. Harus sampai ke lapisan yang ke-3 atau 4. Jadi ada kalau Bapak gereja kayak Origen ya, Alexandrian Theology itu ya biasanya Chrysostom dan lain-lain itu 3 lapis. Ya, tapi kalau kayak Clement dari Alexandria, John Cassian itu 4 lapis. Nah, 4 lapis itu nanti saya jelaskan di sini. Ya, nah nanti di dalam kelas ini waktu kalian baca satu ayat atau beberapa teks, satu perikop, harus bisa menemukan sampai 4 lapis itu. Nah, ini tujuan kelas ini. Ya, nah kita sama-sama belajar. Oke, contohnya adalah teks Kidung Agung. Nanti kalau sudah selesai kita akan move pindah ke teks kitab Filipi. Ya, jadi antara PL dan PB kalian dapat. Sampel teksnya saya ambil kitab Kidung Agung dan surat Filipi. Nah, hari ini kita dari PL dulu, Kidung Agung. Ya, kita akan coba selesaikan hari ini kalau bisa Kidung Agung 1 ayat 8. Ya. Ayat 8 1 ayat dulu. Nanti kita akan lihat lapisan 1 kayak gimana sih, lapisan 2, lapisan 3 sampai lapisan 4. Oke. Jadi kita baca kitab suci itu makin dalam. Ya, seperti bumi ini lah, punya banyak lapisan ya kan. Makin dalam justru minyak bumi itu yang harganya mahal ya kan. Jadi kalau kita bisa baca kitab suci itu makin dalam, akhirnya pada akhirnya apa? Makin dalamnya itu menuntut kita kepada serupa dengan Kristus. Itu di endingnya. Itu lapisan keempatnya. Ya, sebab tadi kitab suci diberikan kepada kita supaya menuntun orang kepada Kristus, lalu dia mengerjakan keselamatannya sampai akhirnya dia sempurna seperti Kristus atau mencapai kekudusan itu. Nah, itu gunanya the Bible for us. Gunanya kitab suci ini buat kita. Ya. Nah, Malati itu menegaskan bahwa Bible itu punya hidden meaning. Ya, dia mengutip Clement dari Alexandria ya, punya makna yang tersembunyi dan kita harus menemukan lewat kata-kata. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata keselamatan. The words of salvation. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata sejarah saja, ya, tetapi salvation yang tersimpan. Kalau orang itu gali, akhirnya dapat menemukan keselamatan itu. Ya, sama seperti misalnya kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Oke, 2 Timotius 3 ayat 15. Di situ dikatakan atau dituliskan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, berarti Timotius sudah membaca dan mempelajari kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Oke, berarti memperoleh pengetahuan hikmat itu, ya, berarti ini sudah masuk ke level 2, gitu, mengenal kitab suci, ya,
tahu kitab suci, lalu itu level 1, ya kan? Sehingga Timotius itu diberi apa? Hikmat. Hikmat itu berarti spiritualnya, pengetahuan rohnya yang ada di dalam kitab suci itu, level 2. Terus menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini yang penting. Akhirnya apa? Memberi hikmat, akhirnya dia ketemu Kristusnya. Level 3. Oke, dan pada akhirnya apa? Keselamatan. Level 4. Jadi bertemu dengan Kristus dan diselamatkan. Kalau hanya ketemu Kristus tapi nggak diselamatkan, percuma. Gitu loh. Nah, begitu juga waktu kita pelajari kitab suci ini, kita harus seperti Timotius ini. Sejak kecil, ya mungkin kita dari mungkin ada yang sebagian dari sini dari sejak kecil ya kan. Atau sejak sekarang lah. Berarti kita harus punya pemahaman, kita baca kitab suci, kita bisa eksegesis nanti, kita sudah belajar bahasa aslinya, sekarang tinggal latihan nih. Ya kan? Apalagi ini yang semester akhir ya. Belajar seperti ini belum tentu loh. Nggak tahu kalian kalau udah lulus bisa belajar seperti ini lagi nggak? Tapi saya akan berikan metodenya, ya kan? Nanti dimanapun kalian pelayanan, baca kitab suci, mau khotbah, mau persiapan, saya rasa kalau sudah dikasih tahu metodenya, ya bisa gali sendiri, gitu. Ya dong. Di kelas ini saya yakin sangat terbatas, ya. 4 level ini ya terus terang ya, dulu saya hanya menguasai level 1. Saya pikir kalau saya menguasai linguistiknya, bahasanya, semantiknya, bagi saya sudah cukup. Saya merasa ya ini udah perfect gitu ya, tapi sebetulnya itu baru level 1 ya. Lah terus belajar church fathers, waduh dalam banget, harus menuntun kita kepada keselamatan itu. Jadi bukan hanya mengenal doang, ya kan? Kita nggak hanya baca kitab suci itu supaya kenal tahu saja, tetapi memberi kamu hikmat. Berarti level 2, wisdom, knowledge, gnosis itu. Supaya apa? Menuntun kamu kepada Kristus. Ya kan? Berarti kitab suci itu diberikan kepada kita supaya orang itu kenal Kristus makin dalam, sehingga mendapatkan apa? Keselamatan, salvation. Keselamatan itu artinya apa? Ya kamu diubah serupa dengan Kristus supaya kamu bisa hidup kekal, punya relasi yang kekal dengan Allah. Itu pada akhirnya. Nah, inilah yang kita harus pelajari dan perkenalkan kepada orang lain. Ya, lewat memang studi secara eksegesis atau studi yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis. Tapi sekali lagi, bukan hanya mengenal secara akademis, tahu secara akademis, harus secara nefsis ya. Bahwa menuntut kita, artinya apa? Orang yang belajar kitab suci itu berarti hidupnya makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya, ini yang saya katakan di sini. Ya, hidupnya makin hari makin serupa dengan Kristus, mencapai kekudusan hidup. Oke. Nah, oleh sebab itu, karena mau mencapai itu, maka kitab suci itu nggak bisa hanya dibaca level 1, harus sampai 4 lapisan. Ya. Nah, di sini saya katakan pembacaan dan penafsiran kitab suci haruslah menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus dan mendatangkan kesalehan dan kebajikan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 17. Lalu level yang kita lihat ya, level yang berikutnya tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang level-level itu ya. Nah, kalau kayak tadi Clement, John Cassian membaginya sampai ke 4. Ya, level 1 historia berarti makna literal historisnya, 2 teoria berarti ini adalah roh dari teks itu. Berarti kalau dikatakan teoria itu berarti apa? Roh dari tubuh kita. Tubuh kita punya roh, itulah teoria. Lalu moral, ini ketaatan, berarti jiwa kita. Ya, psychic atau good works-nya.
Nah, waktu kamu baca kitab suci itu, kamu punya kegelisahan, kata Rasul Paulus. Ya, kalau misalnya kita baca di sini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 lah ya. Gitu. Scripture itu apa? Reproof, correction, instruction, ya kan? Dan pada akhirnya apa? Good works. Itu untuk jiwa kita. Gitu. Ya. Berarti untuk apa namanya? Untuk relasi kita dengan sesama. Nah, gitu. Ya, apa tuh reproof? Menyatakan kesalahan. Ya kan? Correction, memperbaiki kesalahan itu. Lalu instruction, mendidik kita dalam kebenaran. Nah, itu harus sampai di situ. Itu level 3. Oke? Itulah yang disebut sebagai moral. Baru level 4 apa? Level 4 itu adalah anagogik atau eschatological. Anagogik atau eschatological itu berarti apa? Yang tadi, kamu semakin serupa dengan Kristus. Ya, atau istilahnya kamu mencapai yang namanya kekudusan. Ya, kekudusan yang sesungguhnya. Oke. Nah, kita lihat di sini lapisan yang pertama. Ya, lapisan yang pertama itu disebut dengan istilahnya adalah ada historia, ada sarkik, ada literal and historical meaning. Ya, itu seperti tubuh kita tadi yang saya katakan. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus tahu literal sense ya, itu berarti historical atau grammatical. Ya, historical atau grammatical. Nah, ini dikatakan apa namanya? Origen ini adalah serious and exciting grammaticos. Oke. Ya, Historia was the regular term used by all school to designate the literal wording or actual event. Ya, berarti historia itu harus tahu apa literal meaningnya dan actual eventnya, konteks historisnya. Oke, literal sense used by Gregory. Kalau Alexandrian tradition itu historical narration. Nah, dari beberapa penjelasan ini, ya, saya membuat langkah-langkah itu seperti ini dalam historia ya. Yang pertama kita harus tahu apa namanya teks aslinya, ya. Nah, sebelum sampai sini saya lupa tadi lapisan-lapisan itu bukan berarti gini ada 4 makna yang berbeda-beda, enggak. Ya. Penting kita catat bahwa pembacaan 3 atau 4 lapisan ini bukan berarti selalu ada 3 atau 4 makna yang berlainan dalam satu teks. Tapi ada 4 lapisan atau dimensi yang mengarahkan pembacaan kepada makna yang semakin mendalam. Mendalamnya itu pada akhirnya apa? Endingnya apa? Membuat kamu apa? Serupa dengan Kristus. Mencapai keselamatan itu. Nah, itu di endingnya. Ya. Jadi kita harus punya satu konsep atau pemahaman bahwa kita belajar kitab suci, mengenal kitab suci itu seperti Timotius itu, menuntun dia kepada keselamatan. Berarti dia punya hikmat, ya, dia punya Kristus, itulah level-level berikutnya. Baru pada akhirnya kamu diselamatkan serupa dengan Kristus. Ya, tetapi untuk mengenal kitab suci itu ya mau nggak mau tadi Origen mengatakan ya, orang biasa baca kitab suci aja bisa langsung mengerti karena ada teksnya di situ. Berarti kita harus kenal teksnya. Tetapi dia mengatakan level yang kedua adalah orang-orang yang terpelajar nih. Artinya apa? Orang-orang yang terpelajar itu baca teks kitab suci itu dia gelisah, dia akan mencoba menemukan jiwanya. Siapa aku? Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Apa yang mesti aku kerjakan? Kenapa teks itu ngomong seperti itu? Aplikasinya buat apa untuk aku? Pokoknya aku jiwa. Itu level 2. Jadi kalau kita
tes saja kalian, kita tuh baca kitab suci hanya sekedar baca, tapi tidak pernah dipikirkan untuk apa ini, bagaimana aku melakukannya, untuk siapa dan sebagainya. Berarti kita masih level 1. Level 1 itu apa? Ya orang-orang yang simple aja, yang mungkin nggak pernah, ya dia punya iman tetapi dia nggak tahu istilah-istilah itu, banyak ya kan. Nah, kita enggak. Ya, di sini kita udah belajar, diberitahu, berarti harus masuk ke level yang kedua. Artinya apa? Menggelisahkan jiwa kita. Oke? Sampai Origen mengatakan level yang ketiga itu adalah lalu kamu bisa menemukan dirimu yang sejati. Ya, di hadapan Allah. Itulah roh kita. Nah, dia mengatakan. Nah, roh itu berarti lapisan yang ketiga. Oke, lapisan yang ketiga berarti makin dia baca, artinya dia makin menemukan the true himself. Jadi rahasianya ada di dalam kitab suci ini. Siapa diri aku? Itu semuanya diceritakan dalam kitab suci ini. Oke, nah kita kembali ke lapisan yang pertama, ya. Nah karena itu adalah penelaahan literal dan historis, ya. Dan ini adalah satu keniscayaan, berarti satu necessary, keharusan ya. Maka kita harus mengatakan bahwa di dalam kitab suci itu terdapat serangkaian fakta. Ya, ada pesan ya dari Allah kepada manusia lewat bahasa manusia. Nah, kalau itu bahasa, maka bahasa itu hadir di dalam bahasa manusia dan di dalam konteks sejarah. Berarti kita akan pelajari teks aslinya, kemudian sintaktik formnya, ya, survei strukturnya, yang ketiga terjemahan literalnya, yang keempat sintaktikal kontennya, yang kelima konteks historisnya, latar belakang sejarah penulisannya. Oke, ini yang semester akhir sudah tahu langkah-langkah seperti ini, ya. Yang semester 5 yang belajar sudah belajar Yunani, saya rasa ini juga familiar istilah-istilah seperti ini, ya. Berarti level 1 kita harus bisa mengerjakan 5 hal ini. Teks aslinya kita tinggal copy ya dari Bibleworks. Oke. Lalu ada syntactic form, berarti kita bikin struktur teks. Yang kelima terjemahan literal. Yang keempat syntactic content, itu kita isi sintaksis berupa klausa-klausa dari terjemahan literal, ya. Baru yang kelima kita belajar latar belakang sejarah penulisannya. Secara singkat aja, kira-kira kita tahu ya apa latar belakang dari kitab yang kita maksud. Nah, untuk kitab Kidung Agung, ya, waktu itu kita sudah belajar ya tentang latar belakang sejarah dari kitab Kidung Agung. Ya, nah itu ditulis oleh Salomo, ya kan? Kira-kira pada abad atau 10 abad ya, 900 tahun sebelum kedatangan Kristus. Oke, kira-kira tahun 965 sampai 960 ya, before Christ. Oke, tema-tema utamanya apa? Nah, tadi saya sudah pernah singgung ini, kasih antara suami dan istri. Dan tentu ini adalah dalam tradisi Yahudi ini berarti apa? Ini untuk merayakan ya kasih manusia, human love di dalam pernikahan atau perkawinan. Nah, ini sebetulnya tema ini kan satu simbolik ya. Nah, nanti kita akan istilah satu allegorical, satu typological. Nah, berarti kalau istilah itu nanti kita sudah harus tahu masuk ke level 2 ini. Ya. Ini adalah simbolik atau metafor dari kasih Allah kepada manusia. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini adalah di dalam, kalau orang Kristen baca Kidung Agung itu berarti ini adalah hubungan Kristus dan gerejanya. Itu dia sebagai mempelai laki-laki, gerejanya adalah mempelai perempuannya, ya. Nah, latar belakang sejarahnya ini tentu adalah satu kitab puisi, ya, yang merupakan tipikal dari kitab puisi Middle Eastern ya, Timur Tengah. Oke.
Nah, ini kita bisa lihat ya, misalnya nanti sama kayak kitab apa namanya Amsal ya, itu juga. Nah, itu background. Kalau kita pelajari latar belakang historisnya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita harus tahu. Misalnya kalau kita nanti belajar Kidung Agung 1, latar belakang historisnya apa? Oh, kita sudah tahu. Ya, ini hubungan antara kasih antara suami dan istri. Gitu. Yang ditulis oleh Salomo. Ya. Oke. Nah, ini adalah level yang pertama. Level kedua atau lapisan kedua, ini istilahnya apa? Teoria, noetik, spiritual, mystical meaning, itu semuanya sama ya. Oke. Nah, Kristus dan gerejanya adalah spiritual meaning yang tersembunyi di balik teks itu. Historia teks itu. Ya. Nah, ada spiritual meaning yang tersembunyi. Nah, kalian pasti sudah kenal istilah-istilah ini, teoria, spiritual meaning, ya. Nah, artinya apa? Singkatnya apa ini? Ini adalah apa namanya? Kitab suci yang kita baca, ya, sebagai orang percaya, ini adalah satu foreshadowing of Christ. Oke? Tadi Timotius baca kitab apa? PL. Ya kan? Menuntun dia kepada Kristus. PL menuntun orang itu kepada Kristus. Berarti ada satu level yang lain, bukan hanya sekedar teksnya aja. Ada foreshadowing of Christ di situ. Ya. Lalu waktu baca kitab suci itu bahwa dalam 2 Korintus 3 15 sampai 16 itu ya apa namanya? Penghalang-penghalang kita yang menutup kita itu kepada Kristus itu dibuka pada akhirnya. Ya. Nah, Christ is the only who can take away the veil, ya, and allow the listeners of the law to understand its ultimate meaning. Itu pada akhirnya, ya. Oke, ini beberapa kutipan. Nah, apa yang dimaksud dengan teoria? Istilah lain tadi spiritual meaning itu berarti ada Kristus di balik teks itu. Oke, ada foreshadowing kalau baca PL berarti itu menunjukkan kepada Kristusnya. Nah, kalau PB berarti menunjukkan kepada Kristus dan gerejanya, kan gitu. Ya, nah, selalu ada relasi antara Kristus dan gerejanya. Nah, istilah lain berikutnya adalah teoria. Teoria itu artinya apa sih? Teoria itu kita punya the spiritual vision, ya. Sehingga waktu kita baca teks itu mata kita itu adalah bukan lagi mata jasmani saja, tetapi spiritual vision, mata rohani yang bisa menembus di balik teks itu. Itu artinya teoria. Ya. Nah, artinya apa? Kita bisa divine truth itu dinyatakan kepada Kristus ya di dalam kesaksian kitab suci. Akhirnya teoria itu menjadi God given gift yang membuat kita itu bisa melihat Kristus, bisa menemukan the hidden meaning of the text. Oke? Nah, ini yang kita perlu pelajari. Bagaimana kita baca teks kitab suci, kita menemukan the hidden meaning of the text. Itu teoria. Berarti kita punya satu spiritual vision. Ya, satu spiritual vision itu artinya apa? Nah, kita enable to see the hidden meaning of the text. Itu maksudnya teoria. Ya. Nah, ini ada banyak kutipan-kutipan yang lain, ya. Nah, di dalam teoria, ya, artinya bagaimana punya spiritual vision. Ya, tadi level 1 kita punya literal vision. Nah, ini yang kedua adalah spiritual vision. Nah, spiritual vision itu berarti kita menggunakan satu metode yang namanya tipologi atau alegori. Oke, tipologi atau alegori. Nah, apa arti alegori? Apa artinya tipologi? Saya harap kalian sudah tahu.
Ya, semester yang lalu kita sudah belajar istilah itu. Oke. Nah, alegori dari kata Yunani alegoria. Ya, atau alegoreo kata kerjanya. Artinya to speak in public so imply something other than what is said. Seperti Kristus gajah perumpamaan nih. Itu alegori, naratif alegori. Dia suka cerita kan. Misalnya apa? Ada orang yang membangun rumah di atas batu. Tapi ada juga orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, terus dia ngomong, orang yang membangun rumah di atas batu itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bangun rumah di atas pasir adalah orang bodoh. Lalu dia jelaskan, kenapa kok bijaksana dan bodoh? Nah, orang yang bangun rumah di atas batu, ya rumahnya tetap kokoh berdiri walaupun diterjang krisis. Misalnya badai banjir lah, dan angin topan lah, ya hujan. Itulah orang yang bangun rumah di atas batu. Tapi sebaliknya orang yang bangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang bodoh. Sebab usaha pekerjaannya akan sia-sia. Karena rumahnya akan rubuh ketika datang badai banjir. Nah, itu kan naratif, cerita orang bangun rumah. Tapi ada alegorisnya. Apa itu? Ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi alegoris itu keniscayaan di dalam kitab suci. Kristus saja pakai allegorical. Dia ngajar, dia pakai alegori. Kenapa Pak pakai alegoris? Karena supaya gampang dimengerti oleh orang. Tadi saya juga pakai alegoris kan, menjelaskan kitab suci ini. Apa? Saya pakai yang namanya figuratif alegoris. Bukan cerita, tapi figuratif. Figurnya apa? Saya nih, misalnya orang ini. Punya tubuh, tapi punya jiwa dan roh. Lalu waktu menjelaskan level 1, saya juga pakai alegori, namanya figuratif alegori. Apa? Oh, saya punya kepala, saya punya tubuh. Kepala itulah subjek, tubuh itulah predikat. Itu namanya figuratif alegoris. Peribahasa misalnya apalagi? Singa adalah raja hutan. Ya kan? Itu apa namanya? Figuratif alegoris. Tapi kitab suci kita lihat ya di dalam, misalnya Kristus sendiri tadi juga mengajarkan kan, orang bijaksana, orang bodoh yang bangun rumah di atas batu, di atas pasir. Ada sesuatu yang mau diajarkan. Apa itu misalnya? Gimana kita, misalnya nih ya, kita contoh nih misalnya, supaya kalian ngerti alegori itu apa. Matius 7 tuh ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Nah, kalian bisa buka itu. Ini contoh naratif alegori. Oke. Anggaplah level 1 kita itu teks